Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu sudut antara dua bidang. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas yaitu sudut antara garis dengan garis, kemudian sudut antara garis dengan bidang. Kita lanjutkan ke materi yaitu sudut antara dua bidang. Perhatikan ilustrasi tadi. Jika dua bidang perpotongan yaitu bidang W dengan bidang V, maka akan terbentuk irisan yang merupakan sebuah garis, yaitu garis G. Ya, jadi ada dua bidang W dan bidang V saling berpotongan, maka akan terbentuk yaitu garis lurus G di sini. Nah, ini sebagai dasar nanti untuk memahami yaitu sudut antara dua bidang. Lebih jelasnya, perhatikan di sini. Nah, ini tadi dua bidang saling berpotongan, bidang V dengan bidang W. Kemudian pada bidang V dibuat garis G yang tegak lurus dengan garis K yang merupakan perpotongan antara bidang V dengan bidang W. Tegak lurus dengan garis K di titik P. Kemudian melalui titik P dibuat garis H pada bidang W yang tegak lurus juga terhadap garis K. Ya, dibuat garis lurus dari titik P pada bidang W yang tegak lurus terhadap garis K. Sudut antara garis G dengan garis H merupakan sudut antara bidang V dengan bidang W. Jadi, sudut yang terbentuk antara dua bidang itu sama dengan sudut antara garis G yang berada pada bidang V tadi dengan garis H yang berada pada bidang W. Nah, ini adalah sudut yang terbentuk antara dua bidang. Kita beri nama alfa. Ini ya, jelas ya, sudut antara dua bidang. Selanjutnya contoh. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 4 cm. Tentukan sudut yang terbentuk antara bidang BDG dengan bidang alas ABCD. Nah, sekali lagi ya, ini BDG dengan bidang alas ABCD. Perhatikan penyelesaiannya, sudut yang terbentuk antara bidang BDG, bukan BDE ya, tapi BDG dengan bidang alas ABCD. Perhatikan penyelesaiannya. Nah, di sini bidang BDG terhadap bidang ABCD, bidang alas dari kubus. Perhatikan sudut yang terbentuk dari bidang BDG dengan alas ABCD, yaitu sudut antara
garis AC dengan garis GP. Sini kita beri nama alfa. Nah, ini ya. Perhatikan segitiga CPG. Perhatikan segitiga CPG, di mana siku-siku di C. CPG, di mana siku-siku di C. Panjang PJ di sini merupakan setengah dari panjang AC. Nah, ingat AC di sini adalah diagonal sisi dari persegi atau kubus. Maka panjangnya itu adalah A akar 2. A itu adalah panjang rusuknya. Berarti panjang AC itu adalah 4 akar 2. Karena CP ini nilainya setengah dari AC, maka panjang CP itu adalah setengah dari 4 akar 2, atau nilainya sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya adalah panjang CP. Perhatikan panjang CG. Panjang CG merupakan rusuk dari kubus, yaitu 4 cm. Diketahui sudut depan alfa, kemudian samping alfa. Nah, ingat kemarin untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ingat apa? Untuk sin alfa nilainya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian untuk cos alfa itu nilainya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sedangkan tan alfa itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Demi, sami, desa. Nah, diingat itu ya. Nah, bisa dibuka lagi materi pada kelas 10. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Demi, depan dibagi miring untuk sin. Sami, samping dibagi miring untuk cos. Kemudian desa, yaitu untuk tan alfa. Karena yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping, maka kita gunakan perbandingan yaitu tan alfa. Boleh tidak menggunakan sin alfa? Boleh. Untuk mengetahui nilai dari alfa di sini. Tetapi kalau menggunakan sin alfa, kalian harus tahu dulu panjang PG di sini. Nah, dicari dengan teorema Pythagoras. Karena ini merupakan segitiga siku-siku. PG ini merupakan sisi miring, sehingga dicari dulu menggunakan Pythagoras. Ini ya. Bisa tidak menggunakan cos alfa? Bisa. Nah, jika sudah diketahui PG di sini. Nah, boleh menggunakan sin alfa, boleh menggunakan cos alfa. Nah, karena ini sudah diketahui sisi depan dan sisi samping, maka kita gunakan saja, yaitu tan alfa. Sisi depan adalah CG, kemudian sisi samping adalah CP. Maka 4/2 akar 2. Sisi depannya adalah 4, sisi sampingnya 2 akar 2. Maka nilainya sama dengan 2 per akar 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 per akar 2. 2 per akar 2 masing-masing dikali dengan akar 2.
atas dikali dengan akar 2, bawah juga dikali dengan akar 2. Sehingga yang atas menjadi 2 akar 2, yang bawah menjadi akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2 itu sendiri. Sehingga 2 dibagi 2 adalah 1, tersisa yaitu sama dengan akar 2. Ini jelas ya. Jadi ini tadi masing-masing dikali dengan akar 2. Atas kali akar 2, bawah juga kali akar 2. Sehingga jika disederhanakan hasilnya menjadi akar 2. Sehingga nilai alfanya yaitu sama dengan arkes tan akar 2. Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan kalkulator atau dengan tabel logaritma. Nah, ini ya. Cuma kita harus menentukan nilai akar 2-nya terlebih dahulu untuk menggunakan tabel logaritma. Nah, yang paling mudah yaitu dengan kita gunakan kalkulator. Sehingga nilai alfanya itu sama dengan arkes tan akar 2, artinya yang bernilai akar 2 untuk tan itu berapa besar alfanya. Nah, ini ya, yaitu sama dengan 54,7 derajat. Nah, ini untuk menentukan besar sudut antara dua bidang. Nah, insya Allah cukup mudah. Yang perlu kalian pahami yaitu konsep dasar dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ingat, sin alfa adalah sisi depan dibagi sisi miring, cos alfa sisi depan dibagi sisi samping dibagi sisi miring, kemudian tan alfa sisi depan dibagi sisi samping, demi sami desa. Nah, mungkin itu untuk materi pada hari ini, yaitu sudut antara dua bidang. Untuk latihan atau tugas, silahkan dicoba, dikerjakan. Jika masih ada kesulitan, bisa ditanyakan ke kami. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.